Hai semua, keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor bahan mentah, khususnya konsentrat tembaga, telah memantik reaksi keras dari berbagai negara. Salah satu yang paling merasa dirugikan adalah Spanyol. Negara di Eropa Barat Daya yang sangat bergantung pada pasokan bahan mentah ini. Industri pengolahan tembaga mereka menjadi terganggu akibat kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan besar, yaitu mengubah Indonesia menjadi pusat pengolahan dan produsen akhir komoditas mineral, memberikan nilai tambah yang signifikan pada setiap produk sebelum diekspor. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Menurut Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MindID, Losoino Widatto, langkah ini tidak hanya menciptakan keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan bagi negara-negara importir yang sebelumnya sangat mengandalkan ekspor bahan mentah dari Indonesia. Sebagai contoh, perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral International Tbk kini dilarang mengekspor konsentrat tembaga dalam bentuk mentah. Mereka diwajibkan mengolah hasil tambang tersebut di dalam negeri melalui fasilitas smelter sebelum diekspor. Kebijakan hilirisasi ini sebelumnya telah diterapkan pada nikel yang menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah bahkan memproyeksikan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan pabrik pengolahan tembaga atau chopper foil di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 300.000 ton per tahun. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun industri pengolahan domestik yang tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam forum internasional, Presiden Joko Widodo yang lalu secara tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan global terkait kebijakan ini. Di pertemuan G20 di Roma, Presiden Jokowi memilih untuk tidak menandatangani komitmen global terkait rantai pasokan bahan mentah. Keputusan ini menuai pro dan kontra, tetapi Jokowi menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia lebih penting dibandingkan tunduk pada tekanan global yang justru bisa merugikan negara di masa depan. Selain memperjuangkan hilirisasi, pembangunan infrastruktur penunjang di sektor tambang dan mineral juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kawasan seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat menjadi fokus utama untuk mendukung pengolahan hasil tambang. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembangunan ini akan memperkuat posisi Indonesia di pasar tambang dan mineral global, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pemerataan ekonomi. Indonesia juga telah mengambil langkah strategis dengan menguasai mayoritas saham di PT Freeport Indonesia yang sebelumnya dimiliki oleh Amerika Serikat. Langkah ini dipandang sebagai simbol kedaulatan ekonomi, menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia kini sepenuhnya di bawah kendali bangsa sendiri. Meski kebijakan ini mendapatkan gugatan di forum internasional seperti WTO, Presiden tetap teguh menjalankan prinsip bahwa kekayaan alam Indonesia harus diolah demi kepentingan rakyatnya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Dengan konsistensi kebijakan hilirisasi ini, Indonesia diproyeksikan mencapai GDP sebesar 11 triliun dolar Amerika Serikat dan pendapatan per kapita hingga 29.000 dolar Amerika Serikat pada tahun 2045. Hal ini diharapkan mampu menghantarkan Indonesia menjadi negara maju yang mandiri secara ekonomi dan siap bersaing di kancah global. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.